selama kurang lebih 2 jam kurang karena sudah dikurangi untuk saya melihat profil peserta ya. Pertama sedikit aja memberikan motivasi mengenai urgensi ya. Kemudian juga bagaimana kita publikasi di jurnal ilmiah ya. Termasuk bagaimana kita melakukan riset-riset ya yang kemudian tentunya layak untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah ya, khususnya jurnal internasional. Kemudian bagaimana memilih ya dan menyiapkan manuskrip. Nanti berarti saya titik tekannya nanti di sini karena memang tadi sesuai dengan keinginan peserta ya. Kemudian ini sebenarnya paling susah itu bagaimana memasukkan dan merevisi manuskrip ya. Cuma tadi karena tidak banyak, maksudnya hanya sekitar setengah ya. Berarti nanti bisa saya percepat ya. Jadi nanti begini teknisnya Bapak Ibu ya, biar nanti juga lebih interaktif ya. Biasanya kalau saya memberikan materi itu nggak sampai selesai diskusi, tapi satu sesi ada diskusi ya. Jadi kalau tadi asumsinya ada, mungkin sekarang tinggal 1,5 jam ya. Sekarang jam 9, 1,5 jam. Mungkin nanti setelah saya memberikan materi sekitar 10-15 menit, kita bisa diskusi 5-10 menit seperti itu ya. Sehingga menurut saya cukup ya untuk kemudian kita lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Baik, itu ya kurang lebih gambaran yang akan saya sampaikan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Iya, pertama saya ingin menyampaikan ini. Jadi nanti setelah ini silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada berarti akan saya skip ya. Saya berikan waktu sekitar 1-5 menit setelah materi urgensi publikasi ilmiah ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kok saya sampaikan di awal ya? Terus terang saya merasa punya pengalaman pribadi yang patut saya share ya. Jadi dulu ya, waktu saya baru lulus S1 ya, saya ingat sekali, saya kenalan dengan ada profesor dari Jepang ya, yang dia kebetulan kunjungan ke Indonesia untuk survei ya, jadi survei, kemudian minta ditemani ya. Saya waktu itu menemani beliau keliling Jawa ya, mulai dari Bogor, kemudian Bandung, kemudian Jogja, sampai ke Magelang, sampai ke Borobudur ya, kemudian ke Malang, terakhir Surabaya ya. Keliling untuk kemudian ya menemani beliau aja. Nah, yang menarik sepanjang perjalanan dengan beliau ya mungkin saya rasa Bapak Ibu paham karakteristik orang Jepang ya, yang mereka sangat ya pekerja keras ya, terhadap waktu itu sangat ketat sekali. Tadi Pak Akimi mungkin pengalaman ya, karena tadi kata ini kan nama Jepang, mungkin pengalaman dengan ini ya, dengan karakteristik dari orang Jepang ya. Iya. Beliau ada satu statement yang terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Kata beliau begini, ya ini waktu itu saya cerita ya, dia tanya tentang penelitian S1 saya waktu itu ya. Kemudian dia itu bertanya, loh kok penelitiannya kok tidak dipublikasikan seperti itu ya. Saya bilang ya dari aturan atau maaf untuk keperluan studi ya, ini kan sebenarnya cukup untuk skripsi saja seperti itu ya. Terus dia bilang begini, kalau kalian atau kamu penelitian ya kemudian tidak dipublikasikan di jurnal ilmiah, itu artinya penelitian kamu itu sia-sia ya. Jadi peris ya, maksudnya data kita itu ya sia-sia mati gitu. Walaupun skripsi mungkin bisa, tapi kan skripsi bukan referensi primer ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu paham itu apa referensi primer, referensi sekunder ya. Tapi yang jadi rujukan itu kan sebenarnya referensi primer ya. Jadi beliau menyampaikan, kalau kita penelitian ya, kemudian tidak kita publikasikan, itu ya sia-sia ya. Terus buat apa kita penelitiannya? Saya yakin Bapak Ibu kan punya banyak aktivitas penelitian ya. Penelitian baik eksperimen sederhana ya, atau apalah. Tapi kalau hanya berhenti di laporan ya, berhenti di skripsi, berhenti di tesis ya, maka itu artinya perish ya. Perish itu artinya ya mati, sia-sia ya, nggak ada manfaatnya gitu. Padahal tujuan kita penelitian kan supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Nah semenjak itu saya itu jadi mikir, oh betul juga ya kalau kita hanya penelitian kemudian hanya berhenti di laporan, itu sia-sia ya. Walaupun nanti berikutnya jadi pertanyaan, nanti akan saya bahas di topik berikutnya. Ya kalau penelitiannya sederhana masa dipublikasikan ya. Ya tentunya ini kita harus punya trik dan tips ya.
tentang bagaimana menyesuaikan antara kualitas penelitian yang kita miliki dengan jurnal target yang tadi juga diharapkan oleh peserta, untuk kemudian bagaimana kita memilih dari jurnal target ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau penelitiannya sederhana ya jangan jurnal-jurnal yang muluk-muluk dalam tanda kutip ya. Tapi kalau penelitian sederhana ya jurnal yang sederhana, tapi kan tetap nanti bisa bermanfaat buat orang lain ya. Jadi selama kemudian dia sudah berbentuk jurnal ilmiah ya, apalagi di era sekarang ya, di era digital ini, jadi semua orang tentunya bisa mengakses walaupun dia hanya berupa jurnal sederhana ya. Jadi jangan kemudian kita menganggap remeh jurnal-jurnal yang ecek-ecek dalam tanda kutip ya, walaupun nanti juga ada jurnal yang kebangetan, jurnal predator dan sebagainya, tentunya kita harus hati-hati ya. Tapi walaupun jurnal sederhana ya, saya punya pengalaman walaupun jurnalnya biasa ternyata bisa juga dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti asing ya, yang kemudian digunakan sebagai rujukan ya untuk publikasi mereka ya. Ini ada pengalaman seperti itu juga ya. Makanya di sini sebenarnya publikasi itu menjadi sangat penting, apalagi Bapak dan Ibu kan dosen peneliti ya. Ini kalau ada aktivitas penelitian ya, apapun sayang kalau kemudian hanya berhenti di report, laporan, atau hanya untuk tadi keperluan menyelesaikan studi saja ya. Nah, sebenarnya ini tadi yang sebenarnya saya sampaikan ya. Jadi kita sebagai saintis ya, sebagai peneliti, memang jangan hanya kemudian asik dengan aktivitas penelitian kita saja ya. Harusnya yang ini kemudian, terus saya pernah mengikuti namanya yang kemudian menjembatani antara saintis dengan masyarakat awam ya. Jadi ada science and policy interface ya. Jadi selama ini kan sebenarnya istilah kerennya science and policy interface ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menjembatani antara sains ya dengan kebijakan, atau lebih luasnya dengan masyarakat awamnya. Yang sering terjadi itu kita, termasuk saya sendiri ya, saya merasa bahwa kita tuh terlalu romantis dengan aktivitas kita ya. Romantis maksudnya tahu romantis ya. Romantis itu kita asik penelitian ya, kemudian laporan ya, kemudian ya udah, kemudian itu tidak dimanfaatkan oleh kebijakan maupun oleh dunia internasional ya. Makanya kemudian tadi udah saya singgung, jadi supaya tidak peris tadi ya, memang kita ya harus publikasi ya. Sebenarnya nanti ada macam-macam, bukan hanya publikasi ya, walaupun nanti untuk output hari ini adalah publikasi internasional ya, maksudnya publikasi ilmiah, tapi sebenarnya nanti dalam konteks keilmuan ya, bahwa untuk kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat, society ya, ini bisa kemudian melibatkan science jurnalis ya, jadi bisa publikasi ke media massa atau tulisan-tulisan populer ya. Terus terang saya emang itu belum ada pengalaman ya, walaupun saya pernah ikut pelatihannya, tapi kok susah ya nulis populer ya. Saya lebih nyaman tuh nulis yang ilmiah dibandingkan populer. Tapi ini aja menyemangati saya pribadi maupun Bapak Ibu sekalian ya, bahwa nanti tidak hanya sebenarnya publikasi itu di jurnal ilmiah saja ya, tapi bagaimana kita juga publikasi di media-media yang populer ya. Dan memang karena kita memang peneliti ya, biasanya untuk bisa nulis populer itu nggak semua orang bisa ya. Sehingga akan lebih baik kalau ada strategi, misalnya ada yang pinter nulis ya kayak ghost writing gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan begitu untuk membantu kita ya, untuk menulis. Termasuk sebenarnya nanti ya, ini juga saya berikan tips juga untuk publikasi internasional. Nanti sebenarnya akan saya bahas bahwa kita untuk publikasi internasional itu juga sebenarnya nggak harus pinter-pinter bahasa Inggris ya. Termasuk saya ini kan bahasa Inggrisnya juga pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan sebenarnya banyak ada namanya proofreader ya, yang kemudian kita itu bisa dalam tanda kutip itu membayar beliaunya itu yang untuk membantu proofread ya, tapi bukan membantu menulis ya. Jadi kita sudah mencoba menulis ya, tapi kemudian kita minta tolong proofreader. Itu secara ilmiah tidak masalah ya, jadi dibenarkan secara ilmiah, karena kita memang bukan native speaker ya, dan kita memang perlu orang yang kemudian mengecek. Termasuk saya kalau mau publikasi, saya selalu ke proofread ya,
native speaker untuk ngecek ya, karena memang jurnal yang nanti yang saya sebut impact factor tinggi ya, dia tidak mau tahu ya, tidak ampun lah bahasa kita ya, kalau ada tulisan yang bahasa Inggrisnya bukan dari native speaker ya biasanya akan ditolak ya, seperti itu ya. Nah seperti ini yang perlu kita pahami, sehingga sebenarnya ini untuk sharing aja, menyemangati kita semua termasuk saya ya, bahwa jangan sampai kita hanya berhenti di aktivitas riset saja ya, seperti itu. Nah, itu sharing yang pertama mengenai urgensi dari publikasi ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan di sini, tapi kayaknya untuk sharing pertama ini nggak terlalu, saya rasa paham semua ya. Atau perlu ada yang didiskusikan dulu, barang 1-2 menit ya. Saya berikan kesempatan mungkin untuk satu pertanyaan, atau ada yang satu orang yang ingin mendiskusikan dari topik mengenai urgensi publikasi ilmiah ya. Monggo, kalau ada satu orang misalnya. Saya tunggu beberapa detik, kalau nggak ada berarti nggak perlu ya. Saya akan skip ke sesi berikutnya. Ada? Monggo silakan langsung di-unmute, sebutkan nama dan sebutkan pertanyaannya kalau ada yang mau tanya. Silakan peserta. 1 menit saja ya, kalau nggak ada saya skip. Ada pertanyaan apa tidak? Ada Rifu Dati, monggo. Iya, monggo. Terima kasih sudah diberi penjelasan, dan yang saya tanyakan itu tadi dikatakan bahwa penelitian yang sangat sederhana atau ecek-ecek itu kita nggak usah muluk-muluk mau dimasukkan di mana. Nah, yang saya tanyakan sebetulnya batasan penelitian yang sederhana itu, yang membatasi itu apakah variabelnya atau metodenya, atau mungkin bisa kami tanyakan juga batasannya itu berapa untuk variabelnya. Terima kasih, hanya itu Pak. Luar biasa nih. Nah, pertanyaannya mengenai, sebenarnya itu nanti akan saya bahas di sesi berikutnya, tapi nggak apa-apa, sedikit saya berikan pengantar ya. Betul ya, bahwa memang nanti untuk bisa mengukur kualitasnya seperti apa ya, memang ini sebenarnya kita perlu memahami mengenai metodologi penelitian ya. Jadi ada aspek di dalam metodologi penelitian, sejauh mana sebenarnya penelitian kita yang memenuhi dari aspek keilmiahan ya. Keilmiahan itu meliputi, tadi dari singgung sebenarnya bagaimana rancangannya ya. Rancangan itu maksudnya apakah sudah mengikuti rancangan secara keilmiahan. Misalnya penelitian itu kan kalau di bidang saya dibagi 2 ya. Nah, sebenarnya akan saya bahas di sini. Ada penelitian eksperimen, ada penelitian observasi ya. Tentunya nanti rancangan juga akan berbeda ya, antara penelitian eksperimen dengan observasi. Eksperimen pun ya, nanti juga yang tadi Ibu tadi sempat singgung. Nah, treatment ya, atau variabel yang kemudian nanti dilihat apa saja ya. Termasuk apakah ulangannya itu cukup ya. Kadang-kadang kan kita mungkin karena keterbatasan biaya, waktu ya, bahkan mungkin nggak ada ulangan ya. Jadi walaupun nanti sebenarnya ada desain tertentu yang sebenarnya tidak perlu ada ulangannya, ya model nesting design begitu ya. Nah, di sini sebenarnya termasuk RAK itu kan sebenarnya sih nggak ada ulangannya ya. Ulangannya kan hanya berupa variasi lingkungannya. Nah, sebenarnya tergantung penelitinya bahwa ini sebenarnya data ini tuh sangat bagus sekali gitu ya. Memang harus berdasarkan pengalaman juga ya. Jadi pengalaman apakah data seperti ini itu layak atau tidak. Caranya sebenarnya harus banyak membaca juga sebenarnya, membaca dari penelitian-penelitian orang. Yang publikasi di internasional itu metodenya seperti ini, rancangannya seperti ini ya. Kalau yang di jurnal yang biasa-biasa atau bahkan yang disebut sebagai komunikasi singkat ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada tulisan namanya komunikasi singkat, itu kan sebenarnya penelitian saya sebut ecek-ecek tadi ya. Yang dia hanya mungkin penelitiannya sangat sederhana ya, kemudian
kalaupun dianalisis mungkin hanya kesimpulan awal yang nanti kemudian bisa kita ambil ya dari data yang kita miliki ya. Memang sangat relatif kalau kemudian kita bisa menyimpulkan apakah penelitian ini sederhana atau advance misalnya. Sebagai contoh gini ya, ini contoh ya. Sebenarnya juga nanti walaupun sederhana bisa aja dia itu jadi penelitian yang sangat menarik ya. Nanti sebenarnya akan saya bahas di sesi berikutnya ya. Jadi kalau topiknya itu kekinian, misalnya penelitian mengenai COVID ini ya. Mengenai COVID itu kan berarti semua orang sedang mencari topik itu ya. Kemudian sebenarnya metodenya sederhana ya. Itu pun sebenarnya bisa aja masuk ke jurnal Nature misalnya ya. Atau Science, yang impact faktornya sangat tinggi sekali ya. Karena memang itu walaupun sederhana tapi isunya memang sedang hot begitu ya. Sedang banyak orang ingin teliti ya. Tapi sudah sederhana, penelitiannya umum ya. Tentunya orang yang nggak menarik lagi ya. Nah itu juga di samping kualitas riset, yang kedua perlu diperhatikan adalah mengenai topik ya, kekinian topiknya. Ini juga makanya nanti salah satu tips kita penelitian adalah bagaimana kita menyesuaikan topik penelitian kita dengan kesesuaian dengan topik-topik kekinian ya. Nah ini memang yang perlu diperhatikan. Mungkin nanti lebih detail saya akan sampaikan di sesi berikutnya ini ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Bu ya. Nanti coba saya tambahkan di sesi di bab berikutnya ini supaya nanti kita sama-sama bisa memahami sejauh mana sebenarnya data kita ini sesuai untuk publikasi yang model seperti apa ya. Saya lanjutkan aja. Berikutnya ya, setelah tadi kita memahami urgensi dari publikasi ya, itu menyemangati aja buat kita semua ya. Berikutnya adalah sebenarnya bagaimana kita melakukan publikasi di jurnal ilmiah ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kriteria kita di dalam nanti melakukan publikasi di jurnal ilmiah adalah silakan nanti berdasarkan penilaian pribadi atau diskusi dengan co-author ya. Memang nanti dalam publikasi ilmiah ya, kalau tadi Ibu tadi sebenarnya datanya seperti apa, tentunya jangan kita mempertimbangkan sendiri ya. Jadi harus berdasarkan kajian literatur yang kita lakukan. Yang kemudian yang kedua adalah dari diskusi dengan co-author atau dengan peneliti yang lain ya. Itu perlu ya. Jadi publikasi itu bukan hanya egoisme kita sendiri ya, tapi juga perlu diskusi atau sharing dengan peneliti yang lain. Nah, setidaknya ada dua hal ini yang nanti dipertimbangkan dalam publikasi ilmiah ya. Pertama adalah kualitas riset atau data yang diperoleh ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas tulisan ya. Kalau dua-duanya tuh kuat ya, maka ya di jurnal internasional impact factor tinggi ya, kemungkinan besar akan bisa diterima ya. Jadi kalau kualitas datanya bagus, tulisannya bagus ya, jurnal internasional impact factor tinggi ya. Nah kalau kualitas datanya nggak bagus, tapi tulisannya bagus ya, mungkin masih bisa aja ya di jurnal internasional yang impact factor tinggi. Tapi kalau kualitas datanya jelek, kualitas datanya bagus, tulisannya nggak bagus ya bisa jadi akan ditolak di jurnal internasional ya. Padahal datanya bagus sebenarnya. Nah, yang poin ketiga ini yang kemudian sayang ya. Makanya perlu cara analisis dan interpretasi data ya. Jadi kita punya kualitas data bagus, kemudian tulisannya itu nggak bagus ya, maka sebaiknya melibatkan orang yang punya kemampuan menulis bagus. Sehingga nanti ada tips, kita jangan hanya autornya itu jangan hanya ya kita sendiri ya, tapi melibatkan bahkan ngajak aja autor dari asing. Kalau kita merasa datanya ini bagus, saya mau ngajak teman saya aja dari asing supaya ya tulisannya bagus ya. Ini pernah saya lakukan ya. Jadi itu untuk kemudian kalau yang ketiga tadi ya, jadi kualitas data bagus, tulisannya kita kurang bisa ya. Jadi saya ulangi, kalau kualitas data bagus, tulisan bagus ya silakan itu bisa maju ke internasional yang impact factor tinggi ya. Tapi kalau data nggak bagus, tulisan bagus ya, biasanya orang-orang yang pintar nulis ya, itu masih bisa, tapi nggak setinggi impact factor yang pertama tadi. Mungkin tahu ya impact factor apa ya? Jadi sekarang untuk melihat kualitas, nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya, cara memilih jurnal ya, itu adalah diantaranya dengan melihat impact factornya ya. Walaupun belakangan orang lebih suka Q ya, tapi sekarang Q kuartil itu
sudah mulai ditinggalkan akan bergeser ke impact factor ya. Nanti kan sampaikan di berikutnya ya. Nah, yang ketiga adalah kualitas data bagus, tulisannya nggak bagus ya. Nah, ini saya sarankan melibatkan peneliti dari luar ya. Ya, kita untuk networking juga kan. Luar tuh bisa luar institusi maupun luar negeri ya. Yang kemudian bisa diajak menulis bareng ya. Ingat bahwa dengan memperbanyak penulis malah nanti menunjukkan bahwa ini benar-benar penelitiannya serius seperti itu ya. Yang terakhir, kualitas data nggak bagus, tulisan nggak bagus ya. Nah, ini memang ya sebenarnya sayang ya. Maaf, kualitas data nggak bagus, kemudian tulisannya nggak bagus ya. Ya tadi mungkin opsinya adalah di jurnal yang ecek-ecek tadi ya, kita merasa ini. Tapi memang bukan berarti kemudian kita, wah saya kan nggak bisa nulis ya, kemudian ya udahlah saya nggak usah nulis. Bukan seperti itu ya. Tapi nanti memang ada namanya tahapan, proses, cara, trik, tips ya. Kita kalau memang merasa saya kurang bisa nulis, apa yang kita lakukan pertama adalah memaksakan diri menulis. Nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melibatkan ya. Jadi cara kita mempertajam tulisan kita, melibatkan orang di luar kita untuk sebagai co-author ya. Nah, berbicara mengenai kualitas data, nanti akan saya bahas. Topik yang tadi sudah saya singgung ya. Ini sebenarnya beberapa aja, saya fokuskan 2 saja. Topiknya kekinian enggak gitu ya. Kalau topiknya sudah ketinggalan zaman ya, membahas hal yang sudah ini enggak menarik untuk kita diskusikan sekarang, ya mungkin orang masih mikir-mikir ya untuk menerbitkan. Kekinian ya, walaupun datanya sederhana tapi tulisan kita bagus ya, jurnal yang kita ini bisa menerima ya. Saat ini yang sedang banyak orang lihat itu kan tentang COVID itu ya. Itu yang kalau terkait COVID itu ya, itu ya banyak yang kemudian mau menerima ya, asal tulisannya tadi bagus. Nah, itu kualitas datanya. Kemudian kualitas tulisannya. Tulisan itu sebenarnya bagaimana yang paling penting itu ya, bagaimana kita interpretasi data ya. Jadi memang ini perlu pengalaman khusus, pemahaman khusus ya, bahkan kalau di kampus saya ada 1 semester membahas ini interpretasi data, termasuk analisis statistiknya ya. Jadi sebenarnya bagaimana data sederhana ya, itu kalau kita interpretasikan itu bisa wow gitu bahasa kita ya, bisa wah menarik sekali gitu ya. Kan beda sekali kalau datanya sangat bagus hanya ditampilkan 1 tabel misalnya, dengan data bagus tampilkan ada berupa grafik, berupa analisis statistik yang advance misalnya, tentunya akan berbeda ya. Kemudian bahasa Inggris tadi, yang sudah saya singgung ya, ini juga bagian dari kualitas tulisan. Ingat, jurnal-jurnal internasional tadi, saya rasa Bapak Ibu yang sudah pengalaman tadi, ada 40% tadi, saya rasa sudah pengalaman ini, yang atau punya kemampuan bahasa Inggris. Saya termasuk yang, karena saya bukan native speaker, saya biasa kalau saya publikasi, saya selalu minta proofreader ya. Jadi saya punya langganan proofreader juga, untuk membantu mengecek bahasa Inggris saya yang masih acak-adul bahasa orang ini ya. Orang sananya. Nah, yang pertama ini, bagaimana kita memahami kriteria ya, kriteria dari tadi kualitas data kita maupun tulisan kita ya. Kemudian juga dalam publikasi ilmiah, poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memilih jurnal ya. Ini sangat penting ya. Jadi tadi setelah kita memahami kualitas data kita, kualitas tulisan kita ya, yang kedua yang juga sangat penting bagaimana kita menyesuaikan dari kualitas data maupun kualitas tulisan dengan jurnal targetnya. Ya. Nah, paling tidak ada 2 hal ini yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan topik. Ya. Saya sering minta mahasiswa saya untuk publikasi ya, di jurnal internasional. Saya sudah berpesan, tolong dibaca skop jurnalnya ya. Biasanya kan kalau kita baca jurnal internasional ada skopnya ya, cakupannya itu apa ya. Seringkali mahasiswa itu nggak baca ya, sehingga kemudian yang terjadi ditolak ya, ditolak karena skopnya itu
tidak sesuai dengan topik penelitian kita ya. Jadi sesuaikan dengan skop penelitian kita ya. Kemudian keterkenalannya, tadi sudah saya singgung, kalau jurnal nasional biasanya dilihat dari akreditasi. Sekarang sih Sinta 1, Sinta 2 ya, Sinta 3 sampai Sinta 5 ya. Paling tidak kalau memang mau yang terakreditasi itu Sinta 1, Sinta 2 ya. Yang kita sebenarnya targetkan ya. Jurnal yang saya kelola, jurnal entomologi Indonesia itu Sinta 2 ya. Itu jurnal perhimpunan di Indonesia, perhimpunan entomologi Indonesia ya. Nah, bisa juga dengan indeks ya. Apakah indeks Scopus ya, terindeks Scopus, indeks Thomson ya, itu juga perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian ini yang sekarang banyak orang mulai perhatikan itu impact factornya. Jadi impact factornya tinggi atau rendah ya. Memang kalau memang topik ini, data kita tadi mungkin kualitasnya kurang bagus misalnya ya, kemudian tulisannya biasa, mungkin faktornya rendah aja 0, sekian ya. Seperti itu. Kalau kita merasa topiknya menarik ya, paling nggak bisa di atas 1 lah ya indikatornya. Saya biasanya nanti saya juga akan berikan tips ya untuk nanti memasukkan jurnal, pilih indikator tinggi dulu ya. Tapi nanti siap-siap sakit hati karena ditolak ya. Maka nanti yang tadi yang saya sampaikan pertanyaan ke-6 saya tadi ya. Bagaimana mensubmit jurnal itu menurut saya, kalau saya pribadi itu yang sangat penting ya, karena bagaimana kita kuat-kuatan mental untuk siap-siap ditolak. Nah, ternyata ditolak itu menyakitkan ya. Walaupun saya itu sering publikasi, ternyata ditolak juga masih sakit hati saya. Tapi ya begitulah. Ya. Itu butuh pengalamannya. Jadi yang kedua ini, bagaimana kita memilih jurnal. Nanti akan saya singgung ya di berikutnya. Nah ini, yang cara sederhananya ya, saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu cara mengecek jurnal itu adalah dengan menggunakan Simago ini ya. Kalau yang yang jurnal nasional ya dengan Sinta atau Arjuna itu ya. Lalu Arjuna kan untuk akreditasi dengan Sinta tadi ya. Dengan Sinta atau dengan satunya Garuda ya, portal Garuda ya. Itu kita bisa mengecek jurnal nasional yang terakreditasi ya, dari Sinta atau Garuda ya, portal Garuda ya. Nah, tapi kalau untuk jurnal internasional itu kita bisa mengecek kalau yang gratisan tuh dengan Simago ini ya. Nanti kalau emang ini bisa saya praktekkan cara mengecek dengan Simago ya, cara mengecek nanti dia masuk Q berapa, SCR-nya berapa ya, ataupun impact factor-nya berapa ya. Jadi bisa, atau yang agak advance ini Web of Science ya. Cuma memang sayangnya Web of Science ini berbayar ya. Dulu waktu saya kuliah di luar itu, saya sering malah menggunakan web of Science ya. Dan ini lebih advance dibandingkan dengan yang Simago ini ya. Cuma memang sayang di Indonesia saya nggak bisa mengakses ini ya. Karena memang harus bayar ya. Kecuali kalau kampus-kampus yang langganan dengan Web of Science ini bisa. Tapi menurut saya dengan Simago aja sudah cukup kita mengecek tadi untuk jurnal-jurnal terindeks Scopus ya. Maupun untuk kemudian ataupun Thomson ya, ataupun juga untuk melihat impact factornya berapa ya. Nah, sedangkan yang nasional tadi dengan Sinta ya, dengan Sinta atau bisa juga dengan portal Garuda tadi untuk mengecek jurnal-jurnal nasional. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Ini jadi penting untuk kemudian kita menyesuaikan skop dari tulisan kita dengan target jurnalnya. Ini sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga juga kita harus memahami format penulisannya ya. Kalau tadi udah nanti akan saya bahas sebenarnya bagaimana untuk menyiapkan format ini ya. Jadi bagaimana menyiapkan format ini, tentunya sebenarnya ini yang paling minimal ya untuk publikasi internasional itu kita harus paham bagaimana menulis abstrak ya, bagaimana membuat pendahuluan, bahan dan metode ya. Kemudian ada hasil, ada pembahasan, ya. Kadang ada kesimpulan, ada juga referensi ya, atau daftar pustaka ya. Jadi ini sebenarnya format umum ya. Cuma memang tiap jurnal nanti kadang-kala ada variasi, misalnya untuk abstrak ya. Jadi untuk abstrak, ada yang jurnal-jurnal itu abstraknya dia satu paragraf ya. Mungkin saya yakin Bapak Ibu lebih familiar dengan abstrak satu paragraf ya. Tapi ada juga nanti jurnal-jurnal yang abstraknya itu poin-poin. Saya sering juga publikasi di jurnal di mana abstraknya adalah berbentuk poin.
Makanya nanti hal yang paling penting nanti di bab mensubmit jurnal ya, mensubmit manuskrip ya. Manuskrip sebenarnya tulisan kita yang belum publish namanya manuskrip ya. Sedangkan kalau yang sudah publish itu disebut artikel atau paper ya. Walaupun nanti kadang sama saja ya. Tapi untuk memudahkan membedakan aja. Kalau saya sebut manuskrip ya berarti memang belum accepted, belum publish ya. Jadi ini adalah menyiapkan manuskripnya. Format dasarnya seperti ini. Cuma nanti di dalam kita mensubmit manuskrip ya, ini akan ada pedoman. Ingat bahwa pedoman tiap jurnal itu berbeda. Seringkali penulis itu tidak membaca pedoman. Ya. Ini yang sangat bahaya. Termasuk tadi pedoman menyiapkan abstrak, pedoman menulis pendahuluan. Ya. Pedoman bahwa di bagian awal manuskrip itu harus ada cover page, halaman depannya. Itu biasanya penulis mengabaikan sehingga dia membuat manuskrip itu hanya menyesuaikan dengan format cetak. Nah, ini fatal ini. Saya sering menemukan itu langsung saya tolak ya. Kalau ada penulis yang dia memasukkan naskah, kemudian formatnya itu menuliskan versi cetak. Versi cetak itu dia ngelihat publikasi sebelumnya, kemudian saya sesuaikan aja dengan format versi cetak itu ya. Biasanya kalau model kayak gitu langsung saya tolak karena wah ini berarti dia nggak serius ya. Dia nggak mau membaca pedoman. Ingat bahwa setiap jurnal itu adalah dia punya aturan, ya. Dia punya pedoman, guideline ya. Dan kita harus mau nggak mau ikuti itu jangan dengan keinginan pribadi kita aja ya. Kan saya dulu waktu kuliah di sini itu formatnya kan seperti ini ya. Ya saya sesuaikan aja nulis seperti ini. Jadi tidak bisa seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan format pedoman, panduan, bahkan jurnal biasanya menyediakan template ya, untuk kemudian kita menyesuaikan dengan format yang ada. Tapi secara umum seperti ini formatnya. Jadi kalau di S1 kan ada tinjauan pustaka ya, di sini tidak ada. Jadi formatnya ya seperti ini. Baik, saya akan bahas satu-satu ya dari kualitas data ya. Mungkin sedikit tadi karena sudah saya banyak bahas di awal ya. Jadi kualitas riset ini penting, kualitas data itu penting. Ini sebenarnya bagaimana kita mendesain suatu penelitian ya. Sebenarnya sangat disarankan ya bagi Bapak Ibu dosen peneliti kan saya rasa punya namanya roadmap ya. Jadi saya rasa walaupun saya juga belum punya roadmap yang ini, tapi memang waktu saya pelatihan dulu sangat dianjurkan. Memang kalau ikut pelatihan itu hanya tahu teori dan prakteknya susah ya. Ya begitulah, paling enggak ya kita paham dulu ya walaupun belum bisa melaksanakannya. Jadi saya diminta membuat roadmap penelitian begitu ya. Sebenarnya penelitian kita tuh mau dibawa kemana sehingga kemudian kita jelas ya. Kita punya puzzle gitu ya. Bahwa tahun ini saya penelitian ini, tahun ini sehingga kemudian kita bisa mendesain suatu payung penelitian yang besar ya, sehingga kemudian nanti hasilnya akan lebih bisa bermanfaat buat kita pribadi maupun buat masyarakat secara luas ya. Makanya saya rasa kalau peneliti sudah paham ya tentang namanya kita meneliti itu kan sebenarnya berdasarkan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah, kemudian kita melakukan suatu aktivitas penelitian ya. Discover ini kan kita meneliti ya. Kemudian melakukan analisis ya, kemudian menulis publikasi, kemudian sharing ya. Nanti kembali lagi ini kan riset cycle-nya kan seperti itu ya, perputaran dari penelitian. Dan kalau ini tidak kemudian kita hubungkan dengan roadmap tadi ya, itu kemudian ya tentunya akan kita jadi kayak random acak itu, tidak teratur dalam mendesain suatu penelitian. Mungkin ini sebenarnya bahasan khusus ya. Nah, akan lebih baik ya untuk kalau kemudian kita memiliki dari roadmap termasuk tadi mengikuti juga perkembangan kekinian, topik-topik kekinian yang kemudian menjadikan kita nanti melakukan penelitian yang sangat bermanfaat dan memiliki kualitas data tadi ya. Kualitas dari hasil penelitian yang tentunya sangat bagus, sangat menarik untuk kemudian kita publikasikan. Ya, harapannya seperti itu. Nah, tadi udah saya sampaikan di awal ya. Sebenarnya mungkin bisa jadi lebih dari ini, tapi kalau di bidang saya, paling enggak kalau kita ingin mendesain suatu riset, kalau kita punya suatu rumusan masalah ya,
tentunya ya kita bisa kelompokkan penelitian kita itu masuk yang mana ya. Apakah eksperimen? Jadi kalau kita punya masalah misalnya, oh ini saya mau melakukan pengujian misalnya ya, kalau tanaman ini saya berikan PGPR misalnya ya, apa yang akan terjadi ya? Ini berarti penelitian kayak gitu eksperimen, itu nggak bisa observasi. Nanti pengaruh diberikan yang satu PGPR, satu enggak misalnya ya. Berarti kan ada kontrol, ada apa namanya yang diberikan treatment ya, sehingga sebenarnya ada namanya rancangan percobaan. Nah seringkali khususnya mahasiswa saya ya, itu rancangan percobaan itu nggak jelas, bahkan dia sendiri nggak paham ini sebenarnya rancangan percobaannya apa ya. Intinya sebenarnya di situ ya ada perlakuan kita tuh terkontrol ya. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau sebagai contoh, kalau kita ada rancangan acak kelompok ya, ya semoga yang tadi sudah saya singgung ya, main nanti topiknya panjang kalau saya bahas rancangannya. Rancangan kelompok tentunya ya ada pertimbangan faktor lingkungan ya, yang kemudian kita bisa kontrol di situ ya. Maksudnya bisa kontrol berarti seluruh variasi lingkungan ya kita pertimbangkan, sehingga variasi lingkungan itu menjadi ulangan ya, yang kita sebut sebagai kelompok. Nah ini yang pemahaman sini kan penting, sehingga ini yang tadi menentukan kualitas dari urutan Ibu tadi. Jadi kalau kemudian tidak dipertimbangkan hal seperti ini ya jadinya kan kualitas datanya nggak benar ya, atau nggak bagus seperti itu. Ya. Itu untuk eksperimen. Nah kalau observasi ya, ini intinya sebenarnya ya kita hanya melihat ya fenomena yang memang ada di alam ya atau di lingkungan kita ya. Jadi biasanya memang tidak ada perlakuan khusus, tapi memang perlu diperhatikan variasi ya, variasi dari faktor lingkungan. Sebagai contoh, saya mau pengamatan dari hama ya pada wilayah tertentu misalnya ya. Nah yang saya lakukan biasanya kira-kira yang mempengaruhi faktor atau variasi yang mempengaruhi dari faktor keberadaan hama itu apa ya? Nah itu harusnya nanti dipertimbangkan di dalam observasi kita. Oh yang pengaruh adalah ketinggian, berarti nanti di dalam kita mendesain, berarti ketinggian itu harus kita buat variasinya. Setiap satu variasi ketinggian harus ada ulangannya. Nah misalnya seperti itu. Nah ini contoh kita mendesain suatu riset. Memang ini maaf saya nggak bisa dalam-dalam, nanti lama diskusi atau kajian ini ya. Ya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi saja. Intinya sebenarnya bagaimana kita memahami variasi. Jadi inti dari statistik itu kan sebenarnya variasi. Ulangan itu variasi. Lingkungannya berbeda-beda variasi. Bagaimana kita memahami variasi itu di dalam mendesain suatu penelitian. Ya. Makanya kalau tadi ditanya penelitian yang bagus, yang benar seperti apa, yang memperhatikan variasi ini. Kalau eksperimen memperhatikan yang dikontrol apanya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya ya, untuk sesi ini yang terakhir adalah kualitas tulisan. Kalau tadi adalah kualitas data, kemudian berikutnya adalah kualitas tulisannya. Nah, dalam kita menulis ilmiah ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu tentang bagaimana sebenarnya alur berpikir dari setiap setiap tulisan kita ya. Sebagai contoh, ini saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah familiar bagi yang sudah menulis di jurnal internasional ya, bahwa kalau kita menulis tulisan ilmiah, sebenarnya yang paling susah itu adalah membuat pendahuluan dan membuat pembahasannya. Ya. Jadi yang paling susah kita menulis itu adalah membuat pendahuluan dan membuat pembahasan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ingin menulis manuskripnya, maka mulai dari mudah dulu. Ya. Jadi kalau saya itu menulis, biasanya saya akan mulai dari bahan metode, karena itu jelas. Jadi bahan metode jelas, kemudian hasil juga jelas ya. Sedangkan pendahuluan pembahasan saya belakangan, karena itu susah ya. Nah, ini kenapa saya buat mirip piramid terbalik atau piramid tidak terbalik ini. Bahwa untuk pendahuluan itu adalah dimulai dari yang hal umum ke yang khusus. Ya. Jadi kalau kita membuat pendahuluan, itu dimulai dari yang hal umum ke yang khusus. Ya. Cuma mahasiswa saya suka bertanya, umum itu seperti apa itu Pak? Ya sebenarnya batasannya relatif ya. Kalau kita mulai dari sesuatu yang terlalu umum, maka nanti pendahuluannya jadinya panjang. Tapi kalau kita paragraf awal ya, kita langsung spesifik membahas atau menyampaikan mengenai
sesuai dengan judul penelitian misalnya ya, tentunya kita akan lebih spesifik, lebih fokus di dalam menuliskan di pendahuluan. Intinya kita mulai dari umum ke yang khusus. Berbeda dengan diskusi ya. Diskusi itu kebalikan dari pendahuluan, yaitu mulai dari yang khusus ke yang umum ya. Mungkin nanti bisa kita ajukan dengan diskusi, tapi intinya seperti itu gambaran sederhananya. Nah, satu hal ya yang suka saya berikan ke mahasiswa itu adalah seringkali peneliti ya itu nggak paham membuat paragraf ya. Jadi kalau tadi saya tadi menyampaikan membuat pendahuluan, membuat metode, membuat pembahasan ya. Sebenarnya intinya itu kan rangkaian atau gabungan dari beberapa paragraf kan ya. Nah, saya sampaikan di awal untuk mata kuliah penulisan ilmiah ya. Saya biasa menyampaikan tentang bagaimana membuat paragrafnya. Kenapa? Karena inti kualitas tulisan itu adalah bagaimana kita secara benar membuat paragraf ya. Silakan Bapak Ibu, ini saya nggak promosi buku ya. Ini buku ini juga saya peroleh dari teman saya dulu. Tentang ini, saya ini buku ini sangat bagus ya. Tentang bagaimana kita writing academic English ya. Sebenarnya ini untuk tes IELTS ya. Jadi Bapak Ibu yang pernah tes IELTS mungkin pernah baca buku ini ya. Ini bagus untuk writingnya. Dan menurut saya sangat bagus sekali ya tulisannya Olis Osima ini. Terkait dengan bagaimana kita membuat suatu tulisan ya. Dan nanti reviewer yang jurnal internasional itu yang dilihat bagaimana kita membuat paragrafnya ini. Kalau paragraf kita itu tidak mengikuti kaidah tulisan akademik tadi ya, maka ya bisa akan langsung ditolak seperti itu. Karena ini berarti dia nggak bisa nulis, biasanya seperti itu. Makanya penting karena tulisan kita itu terdiri dari paragraf-paragraf. Yang jadi masalah kalau kita nggak bisa buat paragraf, nah ini jadi masalah. Nah, paragraf itu apa ya? Nah ini sebenarnya nanti silahkan dibaca aja buku itu ya. Terus terang saya juga masih belajar juga ya. Karena saya bukan termasuk orang yang pintar nulis ya. Saya hanya berusaha keras menulis ya. Bedakan itu ya. Ada orang yang memang pintar nulis, ada yang saya berusaha aja. Pokoknya saya tulis apa yang saya bisa ya. Cuma saya paham terkait ini teori-teorinya ya. Jadi intinya dalam kita membuat paragraf, kita harus paham struktur paragrafnya. Saya suka kalau dalam review tulisan dari penulis, saya pasti akan melihat ini struktur paragrafnya benar enggak ya. Satu paragraf itu hanya boleh ada satu topik ya, atau unity lah bahasa kerennya ini. Jadi satu paragraf, satu topik, satu unit, satu kesatuan ya. Maksudnya tuh di situ tuh harusnya hanya ada satu topik. Sedangkan yang lain itu kalimat pendukung aja ya. Dan nanti sebenarnya dalam kita membuat paragraf supaya bagaimana nyambung antar kalimat, koherensi lah bahasanya ya. Antar kalimat itu berhubungan, antar paragraf berhubungan, itu juga nanti harus diperhatikan juga ya. Nah biasanya nanti penulis itu seenaknya aja ya. Maksudnya tidak memperhatikan seperti itu ya. Makanya di sini sangat penting. Apakah paragraf kita ini mengikuti struktur ini ya. Ini sebenarnya hanya contoh saja tulisan saya yang saya publikasikan tahun yang lalu ya. Bagaimana kita membuat paragraf. Ya, ini penting. Karena kalau kita tahu tentang kalimat topik ini ya, saya kembali ke sini. Kalimat topik itu berarti satu paragraf satu topik. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu buat pendahuluan, membuat pembahasan ya, maka Bapak Ibu bisa cukup awalnya ya. Awalnya itu membuat kerangka dulu atau outline. Outline itu adalah berarti kalimat yang mau kita sampaikan, topik yang mau kita sampaikan di paragraf atau satu paragraf awal itu apa ya. Jadi biasanya kalau saya membuat pendahuluan, saya akan membuat minimal 4 kalimat topiknya. Misalnya, paragraf pertama saya tulis apa, ya, tentang apa. Ingat bahwa pendahuluan mulai dari yang umum ke khusus, ya, umum ke khusus. Berarti paragraf awal saya akan menuliskan apa, paragraf kedua apa, ketiga apa, keempat apa, baru kemudian akan saya isi dengan kalimat pendukungnya. Caranya seperti itu. Ya. Ingat bahwa isinya ini, ya, bahwa satu paragraf ini berisi topik, pendukung, nanti ada kalanya ada kesimpulannya. Tapi yang paling sering itu topik dengan pendukungnya. Artinya bahwa dalam satu paragraf itu harus ada topiknya apa, kemudian supporting sentence-nya apa. Ya. Nah,
Supporting sentence itu sebenarnya terkait dengan pustaka yang kita baca ya. Jadi kalau ini yang ada pustaka ini sebenarnya adalah supporting sentence, kalimat pendukung ya. Dan ini penting. Biasanya nanti jurnal internasional akan lihat sejauh mana kita menggunakan pustaka per paragraf. Saya sering kalau tulisan S1 ya, satu paragraf itu satu pustaka ya. Jadi ya itu berarti dia nggak serius ya di dalam menulisnya. Nah ini sebenarnya ini contoh aja. Ini mungkin kalimatnya kurang bagus tapi ya lumayan lah. Buktinya sudah publikasi di sini ya. Memang ini kurang bagus. Mungkin kalau impact factor tinggi ini mungkin nggak diterima ya. Jadi kalau Pak lihat di sini ya, bahwa paragraf ini sebenarnya membahas mengenai permasalahan hama ya, permasalahan dari hama di kelapa sawit ya. Dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi sebenarnya saya ingin membahas dalam satu paragraf itu. Ya. Kemudian ya saya berikan ini kalimat pendukungnya kan macam-macam nih, bahwa penyebab dari outbreak hama ya, itu apa. Kemudian juga ini permasalahan intensifikasi maupun monokultur dari, maaf ini studinya kelapa sawit ya. Kemudian juga studi kasus ya, dari penelitiannya Ghazali sama Ashraf ini berarti studi kasus. Dan kesemuanya ini adalah namanya supporting sentence. Nah, memang ini nanti ada teknik khusus, tapi memang perlu latihan. Tapi intinya bahwa unity sama coherence itu penting ya, di dalam kita menjaga kualitas dari tulisan kita. Dan ini berlaku untuk seluruhnya, baik di pendahuluan, metode, kemudian hasil maupun pembahasannya. Jadi dalam membuat hasil juga akan kelihatan ya, paragraf hasil itu kan harus punya satu topik tuh, dan harus punya koherensinya, antar kalimat harus nyambung. Ini contoh aja, saya nggak akan detail membahas ini karena nanti lama ya. Tapi intinya paragraf ini penting ya. Makanya kalau saya mengajar tulisan ilmiah atau metode ilmiah, saya akan memberikan ini dulu ya. Karena seringkali mahasiswa itu nggak paham mengenai bagaimana membuat paragraf. Baik itu ya, terkait mengenai bagaimana kita publikasi ilmiah ya. Silakan berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan ya, sekitar 5 menit terkait mengenai publikasi ilmiah ya. Tadi bisa saya simpulkan tentang bagaimana kita memahami ya isi dari publikasi ilmiah. Intinya sebenarnya tadi sederhana, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, kemudian kualitas dari riset kita ya. Kemudian memilih dari jurnal targetnya tadi, dengan kemudian kita menggunakan Simago tadi ya, itu cara gampangnya itu kalau jurnal internasional dari Simago, atau bisa juga Web of Science. Kemudian bagaimana kita juga memahami kualitas data maupun kualitas dari tulisan kita ya. Jadi maaf saya singgung hanya paragraf saja, karena itu menurut saya sangat penting kita memahami membuat suatu paragraf. Mungkin 5 menit untuk diskusi, monggo Pak Moderator. Pak Oke, monggo. Kalau yang mau bertanya silakan. Pak Hakimi, monggo silakan. Pak Hakimi juga ingin bertanya ternyata. Monggo Pak Hakimi, waktu dan tempat kami persilakan. Bu Nur Dayati tadi, yaitu sebenarnya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Rizali. Saya menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya tadi, Ibu Nur Dayati. Walaupun kadang-kadang kita itu dilematis ya, akan memasukkan karya ilmiah kita itu ke jurnal internasional yang bereputasi Scopus I12 namanya. Menurut hemat kami sebenarnya karya kami itu sudah dari segi kualitas sudah cukup menurut kami itu. Tetapi kadang-kadang begitu kami masukkan antrikan di jurnal internasional, terkadang masih 3-4 kali bahkan sampai 5 kali dikembalikan untuk diperbaiki dan seterusnya. Nah, permasalahan itu mungkin ada trik-trik atau metode dari Pak Dr. Ahmad Rizali untuk mendeteksi bagaimana sebenarnya agar tidak terlalu banyak kemungkinan kesalahan atau mungkin kurang pas atau kurang valid
dari hasil karya ilmiah kita itu baik mulai dari metodenya, kemudian analisisnya, sampai dengan variabel-variabelnya, itu kita bisa mendeteksi, oh kalau Scopus bereputasi internasional Q1 biasanya kita menerapkan metode ini, analisisnya ini, kemudian topiknya pun supaya lebih menarik juga kisarannya adalah seperti ini. Mungkin ada trik-trik dari Pak Ahmad Rizali seperti apa gitu. Mohon untuk bisa diberikan wawasan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ini sangat bagus sekali pertanyaan Pak Hakimi ya. Nanti sebenarnya mau saya bahas di bagian terakhir ya mengenai yang tadi saya bilang bagaimana kita mensubmit, memasukkan naskah dan mereview naskah ya. Betul sekali bahwa dalam proses kita memasukkan jurnal ya, ya pasti akan melalui proses namanya review ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana penulis itu tahan ya. Kalau tadi Pak Hakim menyampaikan kan, bisa kembali 3 kali, 5 kali ya. Tahan terhadap proses review dari jurnal itu ya. Ingat bahwa ya sebenarnya kita bisa mengukur diri ya. Masih mengukur diri itu pertama kualitas tulisan tadi lah, kualitas data, kualitas tulisan kita itu seperti apa ya. Nah, datanya bagus yang tadi Pak Hakim sampaikan, tapi mungkin tulisannya bagi versi editor atau reviewer kurang ini, sehingga ya wajar kalau masih bolak-balik. Yang tips yang dilakukan adalah ikuti aja ya. Jadi jangan kemudian kita merasa jatuh. Jatuh itu maksudnya kok kebangetan banget ya. Tapi memang seperti itu ya. Bahwa ada proses namanya telaah naskah ya, di mana memang ini tergantung rezeki kita. Maaf ini saya ngomong rezeki jadinya. Kenapa? Karena kalau kita pas ke bagian reviewer dan editor yang baik ya, maka telaah naskah nggak akan lama ya. Jadi kalau pas kita ke bagian, nanti sebenarnya di bagian akhir saya akan menyampaikan itu. Kalau pas kita ke bagian editor sama reviewer yang nyebelin ya, maka ya kita akan tadi harus berjibaku dan bahkan ujung-ujungnya ditolak. Saya terus terang, saya baru aja ya mengalami hal yang menurut saya kok sangat menyebalkan ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, saya submit naskah akhir Desember ya 2019. Sekitar bulan Juni atau Juli baru dikembalikan. Bayangkan 6 bulannya. Padahal jumlah jurnal impact factor tinggi ya. 6 bulan baru dikembalikan dan dia major revision ya. Maksudnya revisi yang banyak sekali ya. Saya revisi, pas saya revisi, maaf waktu itu karena major revision saya perlu perbaikan sekitar 2 bulan ya. Yang terjadi ternyata editornya diganti ya. Sama saya sangat kecewa karena memang editornya diganti sehingga mulai dari awal lagi sehingga kemudian dikembalikan ke saya major revision lagi. Biasanya ya, kalau saya boleh sharing, biasanya kalau kita submit ke jurnal ilmiah, kalau sudah major revision nanti kalau kita perbaiki, maka kalau editornya tetap ya, itu akan kemudian dikembalikan kita jadi minor ya, jadi perbaikannya minor ya. Sedikit lah, ini enggak, masih major sampai bolak-balik. Akhirnya bulan Oktober kemarin saya withdraw, saya tarik ini karena memang ini kayaknya ada sentimen ini ya terhadap tulisan saya ya. Tadi mau nggak mau kemudian saya ya beralih ke jurnal yang akhirnya saya submit ke jurnal yang lain. Nah ini contoh aja bahwa prosesnya bisa lama gitu. Bayangkan saya nunggu 6 bulan akhirnya major revision kemudian ternyata akhirnya ujung-ujungnya saya tarik sendiri karena ini nyebelin, kayaknya udah nggak bener ini editor sama reviewernya ini ya. Sudah ya mungkin menganggap bahwa karena penulisnya adalah dari negara berkembang ya, karena ada jurnal kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang dalam tanda kutip rasis juga gitu. Tapi ya kita harus siap-siap kayak gitu ya. Rasis maksudnya kalau penulisnya nggak ada penulis asing ya, menganggap bahwa tulisannya itu remeh ya. Bahkan saya dulu pernah baca, nggak tahu ini hoax atau enggak ya, tapi kayaknya sih benar ya, bahwa ada yang sampai jurnal-jurnal yang kemudian dia itu saat ini ditarik dari peredaran tuh gara-gara penulisnya salah satunya dari Indonesia ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan tuh. Jadi ada statement dari para ini pengelola jurnal ya, buat jurnal dia itu ditarik gara-gara penulisnya dari Indonesia ya, kan tuh nyebelin sekali. Jadi memang ada rasisnya juga Bapak Ibu sekalian ya. Kadang ya begitulah. Makanya kenapa kok kemudian, sebenarnya ini materi terakhir ya, nggak apa-apa saya bahas sekarang ya. Kenapa kok kemudian
kalau nanti Bapak Ibu submit jurnal ya, khususnya jurnal-jurnal yang menggunakan Scholar One ya. Jadi nanti sistem jurnal itu ada beberapa, ada banyak. Itu umumnya kalau di Indonesia pakai OJS ya, Open Journal System ya. Jadi kalau jurnal-jurnal yang udah impact factor tinggi biasanya akan menggunakan namanya Scholar One ya. Sistem pengelola jurnal menggunakan Scholar One. Nah, Scholar One itu ada salah satu opsi ya, di mana waktu kita menentukan calon reviewer itu adalah kita meminta ada pilihan reviewer yang yang sebaiknya jangan mereview tulisan kita ya. Jadi ada seperti itu. Jadi kita minta supaya editor jangan menunjuk reviewer itu ya. Ya. Artinya memang ada kalanya kemudian tulisan kita atau ada konflik interest lah ya, atau juga bukan ada permasalahan tadi ya, yang kemudian menyebabkan kita itu jadi bermasalah walaupun tulisan kita bagus, data kita bagus, tapi kalau reviewernya itu tadi nggak bagus ya, ini kemudian jadinya ya kita akan tetap ditolak dari jurnal itu ya. Jadi sebenarnya setelah kita memang paham tadi ya, kalau boleh singkatnya menjawab pertanyaan Pak Hakimi tadi, singkatnya kalau kemudian kita paham kualitas data kita bagus, tulisan kita bagus, ketiganya adalah bagaimana kita bersabar dalam proses submit jurnal tadi ya. Submit jurnal itu bukan hanya masukkan aja Pak, Bapak Ibu ya, tapi bagaimana sabar menunggu hasil review, sabar mereview ya, sampai nanti yang paling terakhir itu sabar membayar. Ya, karena ada jurnal yang mahal juga ya Pak ya. Sekarang itu yang rata-rata kalau yang open access itu $3.000 ya. Itu kan berarti kita harus sabar membayar ya. Kalau saya termasuk nggak sabar, saya akan memilih jurnal yang gratis ya. Jadi saya tunjukkan contoh jurnal gratis itu apa ya. Impact factor tinggi tapi gratis. Mungkin begitu Pak Hakimi ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan di bagian terakhir sebenarnya. Jadi kalau memang kita rasa tadi tulisan kita bagus ya, data kita bagus ya, tadi berikutnya adalah kita sabar dalam proses mensubmit jurnal tadi ya. Ya, mungkin satu lagi sebelum saya lanjutkan ke atau mungkin ada feedback dari Pak Hakimi, monggo. Sementara belum Pak. Oke. Semoga mungkin satu lagi sebelum saya lanjutkan ke bagaimana memilih dan menyiapkan manuskrip ya. Proses ini yang sangat penting untuk sesi berikutnya. Monggo silakan jika ada peserta yang ingin bertanya. Pak Marianto, monggo Pak Mar. Assalamualaikum Pak Ahmad Rijali. Waalaikumsalam. Nama saya Marianto Pak. Ada beberapa hal yang menarik ketika kita harus pertama memilih kita jurnal ini Pak. Ya kalau kita ketahui bahwa banyak sekali jurnal-jurnal itu yang sudah terindeks Scopus, tetapi juga ada jurnal-jurnal yang kadang-kadang mungkin kita nggak tahu gitu Pak Rizal, jurnal-jurnal yang predator gitu Pak, sehingga ini ketika kita ini predator, ketika itu dicek di dalam hal kemudian kita sebagai untuk pengajuan keperluan kita, sehingga ini tidak bisa optimal, itu maksimal Pak. Nah, ini bagaimana Pak Ahmad Rijali kira-kira kiat-kiat kita ini agar kita bisa mencermati wah ini sebetulnya jurnal predator gitu, Pak. Sehingga nanti kita harus lebih berhati-hati lah dalam ini pertama. Kemudian Pak ada juga jurnal-jurnal itu yang berbayar gitu Pak. Memang seperti sampaikan Bapak tadi ada sekian dolar gitu. Tapi ada juga informasi jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Ini kira-kira menurut Pak Rizali kita harus mencermati ini bagaimana kalau yang harus berbayar dan tidak berbayar. Nah, mungkin kalau kita sudah karena seringnya barangkali ya para penulis jurnal itu ke jurnal tersebut. Kalau yang tidak berbayar itu bagaimana, yang berbayar itu bagaimana. Karena ada beberapa informasi yang pernah kami cermati bahwa ketika jurnal itu
Nah itu justru awalnya dia sudah menawarkan sesuatu yang bisa menjanjikan, ini kita perlu perlu klarifikasi tentang jurnal tersebut, Pak ya. Ini dari itu. Nah ini itu dua hal, Pak, yang perlu ditanyakan. Tapi saya sangat terima kasih kepada Ahmad ini banyak sekali memberikan satu wawasan kami, khususnya di dalam kita menggunakan atau menyiapkan jurnal yang jurnal yang sifatnya memang itu punya kredibilitas secara internasional. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Marianto. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Betul, memang nanti di dalam kita memilih jurnal ya. Pertama tadi yang udah sedikit saya sampaikan di awal, bahwa kita harus bisa memastikan jurnal ini kredibel atau tidak ya, apakah dia predator atau tidak ya. Memang ada sebenarnya tahapannya Bapak Ibu sekalian ya. Pertama memang kita kalau memang belum tahu informasi, coba browsing di Simago tadi misalnya ya. Di Simago kita browsing. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah cari yang dia punya kuartil yang tinggi ya, atau kemudian impact factor tinggi ya. Jadi bisa dipastikan ya, kalau kita yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau boleh menyarankan, nanti sebenarnya mau saya sampaikan di bab berikutnya ya, dalam memilih jurnal pilih impact factor yang tinggi ya. Bisa dipastikan kalau dia punya impact factor tinggi, dia bukan jurnal predator ya. Karena itu biasanya orang mengakui kalau punya impact factor. Termasuk yang kuartil 1 itu biasanya ya, walaupun nggak selalu ya, tapi kuartil 1. Tapi kalau impact factor biasanya pasti ya. Kalau dia punya impact factor tinggi bisa dipastikan dia bukan predator ya. Tapi kalau impact factor belum tentu, betul tadi ya. Kalau impact factor belum tentu. Karena ingat bahwa impact factor itu akan dievaluasi tiap tahun ya. Jadi yang dulunya impact factor 1 itu jadi tahun berikutnya akan turun jadi 2 dan seterusnya ya. Nah, itu cara yang pertama itu ya. Jadi pilih, kalau saya boleh menyarankan, pilih jurnal yang impact factor tinggi dulu. Kalau ditolak, nah bagusnya jurnal asing ya. Bagusnya jurnal asing itu, jurnal impact factor tinggi ya. Kalau dia ditolak, dia akan berikan masukan kekurangannya apa, sehingga bisa kita perbaiki, kemudian kita masukkan ke jurnal impact factor di bawahnya. Jadi kita masukkan ke jurnal impact factor di bawahnya. Ya, jadi kalau saya biasanya seperti itu. Tapi memang jangan tinggi-tinggi impact factornya ya. Kalau kita kan bisa mengukur diri nih. Misalnya tulisan kita eksperimen sederhana, tapi impact factornya 30 ya. Nah itu namanya nekat bunuh diri ya. Paling nggak kalau eksperimen kita impact factor 2, 3 ya. Menurut saya sudah cukup untuk kita masukkan ke jurnal impact factor sekian. Nah kemudian yang kedua, ciri dari jurnal tadi ya. Kita sebenarnya bisa amati atau mungkin dapat info dari rekan ya. Kalau proses telaahnya itu sangat cepat dan biayanya tinggi ya. Sebagai contoh, dalam seminggu sudah accepted, kemudian dia langsung meminta biaya terbit sekian misalnya. Itu bisa dipastikan itu jurnal predator modelnya gitu ya. Karena rata-rata paling cepat jurnal itu sekitar 1 bulan ya. Karena ada jurnal predator itu bahkan dalam seminggu kurang itu sudah accepted. Nah itu aneh. Padahal ingat Bapak Ibu ya, namanya publikasi itu adalah ada proses ya. Ada kita memasukkan naskah, ada proses review oleh reviewer ya. Ada kemudian nanti komunikasi antara editor, viewer dengan penulis, hingga memang tulisannya jadi bagus. Prinsip publikasi kan seperti ada proses peer review namanya. Kalau jurnal tidak mengalami proses seperti itu, ya itu berarti jurnalnya nggak benar ya. Jadi kalau jurnal tidak melakukan proses peer review, berarti itu jurnalnya nggak benar. Mohon maaf, ya model-model proceeding biasanya kan peer review-nya kurang ini ya. Ya memang kualitas proceeding dengan jurnal ilmiah kan berbeda ya. Makanya yang diakui di sumber primer itu adalah yang jurnal ilmiah, di prosesnya adalah ada peer review ya. Ini yang membedakan. Jadi, kalau ada suatu pengelola jurnal yang dia melewati proses peer review, bisa dipastikan dia predator ya. Kemudian yang ketiga, nggak selalu Bapak Ibu ya, bahwa semakin mahal maka dia semakin predator, bukan seperti itu ya, nggak selalu ya. Karena jurnal-jurnal yang di open access ya, Elsevier itu rata-rata $3.000, hampir sekitar 45 juta. Kalau open access ya, maksudnya
orang kalau mengakses artikel kita yang sudah accepted tadi, maka dia gratis. Nah, kalau saya memilih, biasanya kalau jurnal itu ya, kalau kita sudah accepted, nanti biasanya pihak pengelola jurnal itu akan berikan dua opsi ya, biasanya ya. Pertama, opsi open access, kita bayar 3.000-an sekian dolar, atau opsi tidak open access, tapi gratis. Biasanya seperti itu. Dan saya memilih opsi yang kedua. Karena kalau opsi yang pertama saya nggak punya duit ya, kalau 3.000. Kalau masih sekitar 500 ya, atau 1.000 dolar, mungkin saya masih bisa coba cari-cari funding ya. Tapi kalau sudah 3.000 ya, menurut saya terlalu mahal. Tapi memang ada juga yang memang karena aspek keilmiahnya tinggi ya, itu ya dia mau bayar. Jadi Elsevier, PLOS ONE itu kan memang ini apa? Ya kelebihannya kalau kita bayar segitu ya, memang semua orang bisa akses gratis ya. Jadi tergantung kita aja, kita mau yang mana. Karena saya nggak sanggup bayar segitu ya, saya cari yang tadi yang gratisan ya. Tapi kalau hanya sekitar 400 dolar ya, mungkin saya bisa carikan. Dan biasanya ada jurnal-jurnal jurnal-jurnal open access yang kemudian biayanya itu ya sekitar rata-rata ya 500 sampai 1.000 dolar ya. Kalau segitu menurut saya masih wajar ya. Asal tadi peer review-nya jelas ya, proses selaknya jelas. Bahkan yang saya kadang mungkin jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru ya. Kadang saya itu nawar Bapak Ibu ya. Ke jurnal kalau misalnya terlalu mahal ya, saya kadang nawar kayak yang publikasi terakhir saya di Peergy itu ya. Itu biayanya tuh 1.050 dolar ya. Kemudian saya bilang, saya dari negara berkembang, kemudian saya terlalu mahal kalau segitu ya. Akhirnya dia dipotong 200 dolar, jadi 850. Jadi kadang-kala kita boleh ya menawar, tapi jangan ditiru, mungkin tangga etis atau gimana. Tapi sebenarnya boleh juga dicoba ya. Silakan aja kalau Bapak Ibu mau mencoba ya. Tapi nggak semua jurnal boleh kayak gitu ya. Itu kenapa saya tawar itu karena saya kebetulan kenal dengan reviewernya ya, dan reviewernya menyarankan itu boleh kalau kemudian diturunkan ya. Bahkan ada jurnal-jurnal yang kalau kita anggota dari apa gitu ya, itu kemudian kita diberikan diskon ya. Bisa seperti itu. Tapi tadi lagi-lagi caranya menentukan tadi urutannya ya, dari impact factornya, kemudian dari proses telaahnya ya, kemudian yang ketiga dari harganya. Tapi memang nggak ada hubungan sebenarnya antara harga dengan predator sama enggak ya, karena itu terkait mengenai untuk biaya manajemen pengelolaan dari jurnal ya. Baik, mungkin itu ya, mungkin saya stop dulu karena sudah mau jam 10 nggak terasa ya. Saya coba ini saya masih berapa menit lagi nih Pak Moderator, masih ada 2 materi sebenarnya. Monggo Pak, selesaikan saja karena menarik bagi peserta. Ya, baik, saya akan lanjutkan ini yang menurut saya yang tadi banyak menjadi harapan ya dari Bapak Ibu. Kalau poin 1, 2 kan tadi bukan terlalu jadi harapan kan ya. Kalau ini jadi harapan, dan memang saya memprediksi Bapak Ibu pengennya bagian ini ya. Jadi ini yang menurut saya paling penting adalah bagaimana kita memilih jurnal dan menyiapkannya ya. Ini sangat penting ini. Jadi bagaimana memilih jurnal dan menyiapkan manuskripnya ya. Kalau memilih jurnal tadi udah saya banyak bahas ya. Jadi bagaimana memilih jurnal, intinya tadi kita bisa menggunakan media yang tersedia, Simago menurut saya saat ini karena gratis, dan tadi ingat bahwa cari yang predator tinggi dulu ya. Caranya seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah menyiapkannya ya. Ini yang biasanya penulis itu kadang mengabaikan ini karena mentang-mentang waktu kuliah atau di institusinya sudah punya pedoman sendiri ya. Ini bahaya ini. Jadi kalau model penulis yang dia mindsetnya itu mindset kuliahnya dulu sama mindset institusi ya, nah itu bahaya karena memang mindset jurnal bukan seperti itu ya. Jadi menyiapkan manuskrip itu adalah harus sesuai dengan pedoman dari jurnalnya ya. Pedoman dari targeted jurnalnya, jurnal yang ditargetkan ya. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan ya dalam menyiapkan manuskrip, hal pertama yang perlu kemudian Bapak Ibu lakukan adalah membaca secara teliti dan cermat ya. Kenapa saya bedakan teliti dan cermat ya? Karena memang kadang-kala kita teliti tapi nggak cermat, atau sebaliknya, kadang cermat tapi nggak teliti. Terkait dengan pedoman. Jadi coba dibaca deh, walaupun memang menyebalkan sih baca pedoman, tapi ya gimana lagi ya, memang syaratnya seperti itu, kalau enggak kita akan ditolak.
baca misalnya tadi, apakah skopnya sesuai atau enggak. Kedua, apakah penulisan abstraknya itu berupa paragraf atau poin-poin. Ketiga, bagaimana penulisan dari pustakanya. Ya. Ini biasa suka diabaikan tulisnya. Kan di kampus saya dulu format pustakanya adalah nama tahun ya. Jadi namanya misalnya Suharyono 2020 misalnya ya. Sedangkan kalau di jurnal dimintanya angka ya. Sehingga kita nggak mau itu kan formatnya nggak umum. Ya bukan seperti itu. Kita harus ikut dari pedoman yang ada di jurnal tersebut ya. Jadi baca, teliti dan cermat mulai dari bahwa halaman pertama harus ada namanya cover page. Cover page itu tulis nanti saya sampaikan cover page itu apa ya. Kemudian yang kedua abstrak, berapa kata itu harus ngikuti ya. Kadang kita kan terserah saya abstraknya. Padahal di situ ketentuannya maksimum 200 kata. Kemudian kita seenaknya aja misalnya. Nggak bisa seperti itu. Kita memang harus benar-benar mengikuti pedoman penyiapan naskah secara teliti dan cermat. Nah, yang perlu dicermati ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan halaman judul tadi. Biasanya rata-rata, termasuk jurnal di Indonesia saat ini, pasti akan meminta di awal manuskrip kita itu ada halaman judul. Halaman judul itu akan berisi mengenai jenis dari artikel kita, ya, termasuk artikel atau komunikasi singkat atau review atau apalah tergantung dari jenis artikelnya ya. Kemudian judul. Kalau di Indonesia biasanya diminta 2 judul ya, judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris. Kalau asing cukup 1 judul ya. Kemudian autornya ya, nama autor, institusi. Kemudian ada penulis korespondensi ya. Kemudian yang ketiga adalah judul pelari kalau memang diperlukan ya. Jadi ada judul pelari itu running title itu ya. Itu halaman judul ya. Nah kemudian abstrak ya. Tadi yang saya sampaikan. Bagaimana tuh penulisannya, berapa kata ya, apakah berbentuk poin-poin atau berbentuk paragraf ya, ini harus dipastikan. Jangan sampai kemudian kita biasanya kan abstrak bentuknya paragraf ya nggak bisa seperti itu. Ada jurnal yang abstraknya itu berupa poin-poin ya. Jadi 1 poin 1 berisi kalimat pendahuluan, poin 2 berisi metode seperti itu. Nah kemudian yang ini udah saya bahas tadi ya, bagaimana nulis pendahuluan, terus juga bagaimana membuat subheading ya. Tahu subheading ya? Subjudul. Jadi subjudul itu juga ada aturannya Bapak. Apakah perlu nomor atau tidak? Apakah cetak miring atau tebal ya misalnya. Kemudian hasil pembahasan apakah dipisah atau enggak ya. Seperti di kami yang di Jurnal Agrivita itu hasil pembahasan tidak dipisah ya. Tapi umumnya sebenarnya hasil pembahasan itu dipisah. Jadi ada result sendiri, ada discussion sendiri ya. Kemudian kesimpulan daftar pustaka memang nanti saya menyarankan, saya rasa Bapak Ibu sudah familiar nih, ada software-software yang bisa dimanfaatkan. Saya menyarankan kalau menyiapkan manuskrip, jangan manual ya, daftar pengelolaan pustakanya. Saya sarankan silahkan Bapak Ibu menggunakan software ini ya, di Indonesia namanya Mendeley. Ya saat ini banyak digunakan atau Zotero ya, ini sebenarnya hampir sama. Kalau Mendeley itu free software, kalau Zotero itu open access ya maaf. Open source ya, open source software. Kalau Mendeley itu freeware software. Kalau EndNote ini berbayar ya. Kalau saya menggunakan EndNote biasanya, karena lebih bagus dan lebih advance. Ya. Akan sangat membantu Bapak Ibu ya. Jadi kalau menyiapkan manuskrip, misalnya ya, sebagai contoh yang saya merasakan saya membantu itu, saya tidak perlu lagi mengecek apakah pustaka saya di teks itu ada di dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Ada dalam pustaka, ada di teks ya, sehingga kalau menggunakan software itu pasti bisa dipastikan bahwa dia itu ada baik di teks maupun di dalam pustaka. Yang kedua, kalau kemudian kita tadi misalnya mensubmit ke jurnal yang berbeda ya, sedangkan di interpreter tinggi tadi misalnya, kemudian kita ingin beralih ke jurnal yang lain karena ditolak ya, maka dengan cepat kita akan menyesuaikan format pustaka yang di jurnal yang baru dengan menggunakan software ini ya, software bibliografi. Ini saya sering lakukan. Misalnya di jurnal pertama menggunakan format angka, di jurnal kedua menggunakan format nama dan tahun. Ya. Maka saya dengan cepat mengubah ya, berbeda dengan cara manual. Misalnya Bapak Ibu bayangkan kalau manual dengan angka itu susah sekali ya. Jadi menyiapkan manuskrip itu sangat susah sekali. Ini contoh aja yang saya pernah publish ya.
agak lama. Sekarang impact vektornya sudah tinggi. Nah, 2011 ya. Ini saya masih ngambil screenshot dari yang lama ya. Harusnya saya update nih. Apa namanya? Ini masih 2, sekarang hampir sekitar 3 yang impact vektornya ini. Ini contoh aja bahwa tolong Bapak Ibu nanti ya. Ini contoh yang jurnal memang dia bereputasi tinggi ya. Maksudnya impact vektornya kan tinggi nih. Kemudian apa namanya? Ini tolong dibaca ini author guideline. Ini penting yang tadi. Jadi author guideline ini memang harus dicermati, dibaca secara teliti. Memang membosankan sih, tapi nggak mau bagaimana lagi ya. Memang kita harus mengikut aturan pedoman jurnal itu. Jangan kemudian kita ngikut aturan pedoman dari kampus kita dulu ya, atau institusi Bapak saat ini. Nggak bisa, kita harus mengikuti aturan di sana. Jadi tolong ini contoh bagian author guideline yang perlu kita baca ya. Ya ini ada keterangan no paid charge, berarti memang kita tidak dikenakan biaya publikasi ya. Walaupun nanti ada pilihan open access ya, sekitar $3.000 kalau open access, tapi kalau tidak di open sekitar $0 gratis maksudnya ya. Ini tadi share mungkin sekedar saya rasa udah familiar ya, ada EndNote, Mendeley, Zotero ya, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian nah ini sekedar informasi aja, apa sebenarnya isi dari cover page atau halaman judul ya. Jadi jurnal apapun saat ini biasanya akan diminta di halaman pertama itu adalah mengisi halaman judul ya. Ada jenis manuskrip, judul manuskrip, nama penulis, nama institusi, keterangan tulis korespondensi. Ini penting karena memang apa namanya nanti yang berkorespondensi dengan editor itu siapa. Kemudian judul pelari ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal, tapi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang bagaimana menentukan penulis korespondensi ya, dan juga menentukan urutan author, ya, authorship. Ini sangat sensitif sebenarnya ya. Saya rasa mungkin di Bapak Ibu kan juga sensitif nih. Bagaimana urutan penentuan penulis, termasuk menentukan siapa penulis korespondensi. Ya. Tapi kalau boleh menyarankan begini ya. Biasanya kan urutan penulis itu ya, yang pertama adalah yang dia punya kontribusi paling banyak ya, termasuk yang dia menulis ya. Semakin ke kanan ya, maka ya kontribusinya adalah semakin rendah ya. Nah, cuma kalau di negara maju di Eropa khususnya ya, ada tambahan ya. Betul tadi pertama adalah semakin ke kanan kontribusi penelitiannya semakin sedikit. Tapi kalau di Eropa itu semakin ke kanan itu kontribusi pemikirannya semakin tinggi. Makanya pembimbing saya lebih suka diletakkan di yang paling terakhir dibandingkan dengan yang di nomor 2 misalnya. Seperti itu. Karena memang dia biasanya kalau orang itu lihat kalau yang pertama atau yang terakhir kan begitu ya kalau untuk publikasi. Dan dia paling suka diletakkan terakhir. Kalau orang Indonesia nggak suka taruh yang terakhir. Ini penghinaan ini. Nah seperti itu, hati-hati. Ini sangat sensitif. Ya. Termasuk siapa penulis korespondensi. Kalau saya boleh menyarankan, pilih penulis korespondensi yang dia benar-benar sabar ya. Sabar tuh sabar komunikasi dengan editor, sabar kemudian memperbaiki ya. Jangan kemudian mentang-mentang, oh ini senior udah penulis korespondensi aja. Bukan seperti itu, karena dia memang nanti akan berkorespondensi gitu. Sehingga memang ini harus benar-benar nanti silahkan diputuskan bersama aja ya antar penulis tadi. Ingat bahwa ini sensitif ya, asal semuanya itu sepakat, setuju gitu. Tapi ingat bahwa konsekuensi penulis korespondensi adalah sibuk nanti berkorespondensi dengan editor maupun memperbaiki naskah. Jadi jangan melihat gampang, melihat enaknya aja ya. Wah korespondensi kan lebih dihargai, ya bukan seperti itu ya. Tapi bahwa korespondensi malah berat sebenarnya. Ini perlu yang dipahami Bapak Ibu sekalian. Kemudian abstrak ya. Ini yang suka biasanya penulis itu kurang paham gimana membuat abstrak ya. Jadi sebenarnya membuat abstrak itu yang tadi saya sampaikan, umumnya satu paragraf ya. Umumnya sekitar 150 sampai 250 kata. Walaupun ada juga yang penelitian-penelitian taksonomi itu 100 kata ya. Kalau di bidang saya rata-rata maksimum 250 kata ya. Nah, bagaimana cara membuat abstrak? Sebenarnya sederhana ya. Abstrak itu harus terdiri dari ini. Jadi
ada namanya kalimat pendahuluan. Ya. Lagi-lagi ini ingat bahwa pemahaman paragraf itu harus dipahami. Ya. Jadi di sini adalah di awal tulisan itu harus ada kalimat pendahuluan. Saya sering menemukan langsung tujuan gitu. Itu sebenarnya abstraknya kurang bagus ya. Kalau langsung tujuan, namanya abstrak itu harus ada paling nggak satu kalimat pendahuluan. Kemudian ada namanya satu kalimat tujuan. Ada 2 sampai 3 kalimat metode ya. Ada 3 harusnya hasil yang dipanjang dan ada kalimat kesimpulan atau rekomendasi misalnya. Cara buat abstrak itu seperti itu. Kalau berbentuk poin juga seperti itu. Biasanya poin pertama adalah pendahuluan, poin kedua adalah tujuan, ketiga adalah metode, keempat adalah hasil, kelima adalah ini. Biasa kalau berbentuk poin seperti itu. Nah, ini tinggal poin digabung menjadi paragraf. Gitu. Buat abstrak itu seperti itu. Ya. Jadi dengan pemahaman ini kita jadi paham bagaimana membuat abstrak yang baik dan benar. Ya. Jadi silakan memang ini perlu dipraktekkan. Di teorinya seperti ini. Baik, itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan manuskrip. Memang nggak saya bahas satu-satu, nanti lama. Kalau yang saya bahas hanya tadi bagaimana menyiapkan abstrak khususnya, karena biasanya itu berat. Kalau saya rasa kalau pendahuluan, metode, hasil pembahasan itu sudah banyak dibahas ya, sehingga tidak perlu saya perdalam. Mungkin saya skip aja pertanyaan, saya langsung ke bagian terakhir ya, mengenai memasukkan dan merevisi manuskrip. Ini yang sebenarnya menurut saya yang paling berat ya, karena butuh kesabaran ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memasukkan tadi, setelah kita menyiapkan manuskrip tadi, memahami sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh jurnal ya, maka tahap berikutnya adalah bagaimana kita mensubmit manuskrip. Atau saya nggak tahu submit itu memasukkan bahasa Indonesianya. Saya ubah menjadi memasukkan, mensubmit manuskrip. Nah, apa yang perlu kemudian kita perhatikan? Ingat sebenarnya ini bergantung dari sistem jurnalnya ya. Ingat bahwa sistem jurnal sekarang tuh ada beberapa, cuma yang di Indonesia banyak tuh OJS namanya, Open Journal System. Ada juga namanya yang kalau interpretor tinggi itu ada namanya Scholar One ya, yang terbitannya Thomson ya, yang dia membuat Web of Science dan juga membuat EndNote ya. Itu yang dia membuat sistem jurnal namanya Scholar One ya. Nah, ada juga sekarang yang jurnal-jurnal yang middle ya, itu banyak menggunakan namanya editorial manager ya. Jadi sekarang Elsevier itu beralih dari Scholar One ke editorial manager. Jadi kalau Bapak Ibu pernah submit ke Elsevier ya, maka saat ini banyak mungkin email-email yang kemudian masuk ke kita bahwa dia beralih ke editorial manager namanya. Itu sistem jurnal yang baru ya. Mungkin yang lama tapi nggak tahu itu gimana Elsevier bekerja sama dengan si pengembang sistem jurnalnya ini. Nah, secara umum ketiga format tadi itu adalah bagaimana kita mengisi biodata dulu ya. Nanti kalau perlu kita bisa praktekkan. Tapi saya rasakan udah pengalaman ya aplikasi. Jadi ini hanya merefresh saja bahwa Bapak Ibu perlu mengisi biodata dulu dengan format di jurnal yang ada ya. Kemudian juga mengisi abstrak biasanya yang diminta. Tinggal kita copy paste saja dari abstrak yang kita miliki tadi ya. Kemudian nah ini ya suka kelewat ya. Bapak Ibu harus juga menyiapkan namanya cover letter ya. Apa itu cover letter? Cover letter adalah surat pengantar yang isinya adalah kita promosi jurnal kita itu apa, termasuk saran kepada editor, reviewernya siapa ya. Jadi cover letter itu berisi promosi kita terkait jurnal kita, manuskrip kita ya. Kemudian yang kedua adalah saran kepada editor untuk menentukan atau memilih reviewer. Ya, biasanya 3 minimal atau ada juga 5 calon reviewer ya yang diminta nanti kita sampaikan di cover letter ya. Dan nanti tiap jurnal tentunya beda ya. Kalau di Agrivita itu di cover page itu ya, itu ada cover letter plus saran ini. Kalau di jurnal yang kami kelola seperti itu, tapi kalau jurnal internasional ada yang dipisah. Jadi cover letter dengan cover page itu dipisah. Ya tergantung, lagi-lagi tergantung kebijakan jurnal. Dan kemudian ini kok beda-beda ya? Ya terserah jurnalnya kan. Yang membuat aturan mereka. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh jurnal tersebut. Kemudian mengunggah naskah ya. Jadi nanti biasanya diunggah itu adalah naskah kita. Kemudian manuskrip kita ya, termasuk dengan cover letter tadi. Walaupun ada juga cover letter yang di copy paste saja di jurnalnya tadi. Di sistem jurnalnya tadi.
Nah, ini saya ingin menunjukkan aja ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah Open Journal System OJS. Mungkin Bapak Ibu sudah pahami ya. Jurnal-jurnal Indonesia itu banyak kan menggunakan OJS ya, baik nasional maupun yang sudah internasional ya, yang Scopus misalnya ya. Ini dengan menggunakan Open Journal System. Kalau yang elit ini menggunakan ScholarOne namanya. Memang tampilannya beda sekali ya. Kalau ScholarOne itu tadi, diantaranya tadi sudah saya singgung di awal, bahwa kita bisa meminta editor untuk tidak menunjuk reviewer tertentu ya. Jadi kalau kita misalnya sedang tidak nyaman dengan reviewer tertentu ya, saya sarankan bahwa reviewer yang kita sarankan di cover letter tadi itu belum tentu digunakan oleh editor. Itu hanya untuk saran. Sedangkan dari pihak editor nanti akan memilih reviewer, terserah dia kan gitu ya. Terserah dia akan memilih reviewer yang mana ya. Yang jelas ya yang menurut editor itu pas seperti itu. Dan kalau di ScholarOne itu ada pilihan itu. Pilihan bahwa reviewernya yang ini jangan ditunjuk misalnya seperti itu ya. Kalau di OJS nggak ada ya. Jadi di OJS itu nggak ada pilihan reviewer yang sebaiknya tidak ditunjuk oleh editor. Nah, ini jurnal yang kami kelola ya di Agri kita, ini sudah terindeks Scopus, ini masih menggunakan OJS. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini nanti di dalamnya kalau masuk sistem jurnal ini, maka sama tadi prosesnya, biasanya awalnya memasukkan biodata kita dulu, kemudian nanti akan kita masukkan tadi profil naskah kita ya, mulai dari author, kemudian abstrak, kemudian keyword ya, kata kunci dan sebagainya. Ini kita masukkan di sini. Maaf ini nggak sempat saya praktekkan ya. Ini adalah OJS yang jurnal yang saya kelola di UB ya. Ini sudah terindeks Scopus. Kemudian ini contoh aja tadi ya, yang jurnal yang menggunakan ScholarOne ya. Maaf ini yang masih yang lama, saya print screen yang lama. Jadi ini saya yang kemarin saya di namanya yang terakhir saya publikasi nggak di sini ya. Saya di jurnal yang lain. Cuma ini lumayan tinggi ya. Ini chapternya masih 1 ya, tadi sekarang sudah 2 atau hampir 3 kalau tidak salah, saya belum ngecek lagi yang terbaru ya. Nah ini tampilannya seperti ini ya, ini dashboard dari ScholarOne ya. Kan beda sekali bagi Bapak Ibu yang pernah mensubmit ke jurnal OJS ya, maaf sistemnya itu OJS, maka tampilannya tidak se-advance ini ya. Di sini ada keterangan history dari mahasiswa kita ya, bahkan ini komunikasi saya dengan, ini udah lama ini komunikasi saya dengan pihak jurnal ini, tahun 2012 yang lalu ya. Jadi ini komunikasinya seperti ini. Nanti akhirnya accepted, di sini ada tulisan kalau kita di accept di sini ya. Ini decision ini kan, decision artinya berarti saya sudah di accept di jurnal ini misalnya seperti ini. Kalau ScholarOne ya, jadi lebih enak lah kalau kita publish di ScholarOne. Nah, ini yang tadi, yang sangat penting adalah bagaimana kita memperbaiki hasil naskah ya. Jadi sebenarnya tidak begitu kita submit kemudian selesai enggak ya. Malah ini yang susah ya. Yang saya juga kadang agak gemes-gemes, nyebelin gitu ya. Yang tadi saya udah cerita itu loh ya. Jadi sebenarnya nanti kalau Pak Ibu masukkan naskah ya, ini sebenarnya yang paling krusial itu adalah di sini. Kalau menurut saya ya. Tapi ada juga yang, loh bukannya yang paling krusial itu adalah membuat naskahnya. Iya betul ya, tapi sebenarnya yang tadi juga pengalaman Pak Akimi tadi ya, sudah disubmit walaupun tulisannya bagus, tapi kan ternyata juga prosesnya panjang. Ya karena seperti ini ya, bahwa memang nanti kalau Bapak Ibu itu memasukkan naskah, sebenarnya adalah nanti akan disampaikan hasilnya seperti ini. Sangat jarang sekali ya, kalau kita masukkan naskah langsung accepted, itu biasanya predator kalau seperti itu. Paling kalau tulisannya kita sangat bagus sekali itu minor revision. Itu pun jarang. Saya terus terang saya belum pernah ya. Saya tuh belum pernah memasukkan naskah langsung minor revision. Saya belum pernah. Karena pasti ya yang sering adalah kalau tidak rejected. Saya ingin menunjukkan contoh ini ya, cuma waktunya mungkin terbatas ya. Kalau nggak rejected ya minor revision. Tadi saya udah cerita bahwa memang kebanyakan khususnya saya nggak tahu kalau yang Bapak Ibu yang sudah pengalaman ya. Kalau saya pribadi, saya yang sering banyak itu major revision ya. Begitu masukkan, nanti ada tulisan bahwa naskahnya ya major revision seperti itu ya. Sehingga di situ akan banyak masukan yang diberikan minimal oleh 2 reviewer ya.
oleh 2 reviewer yang kemudian kita harus perbaiki. Nah, sebenarnya saya ingin, karena waktunya terbatas ya, sebenarnya ini panjang ini kalau kita diskusi bagaimana kita memperbaiki hasil ya. Itu ada tipsnya ya. Bahwa apapun ya, setiap komentar masukan yang diberikan oleh reviewer itu harus kita respon ya, per poin. Caranya seperti itu. Jadi kalau jurnal impact factor tinggi pasti seperti itu ya. Tapi kalau yang jurnal yang mungkin masih belum faktor tinggi, jurnal-jurnal Scopus masih Q4, Q5 gitu ya, itu biasanya nggak harus sedetail itu ya. Tapi di sini biasanya kalau yang udah faktor tinggi itu nanti per poin atau bahkan per komentar itu harus kita berikan respon ya, tanggapan. Dan cara memberikan tanggapan itu bisa kita setuju. Kalau kita setuju berarti kita perbaiki. Atau bisa juga kita nggak setuju, tapi harus diberikan argumentasinya ya. Nah, memang kita harus punya argumentasi ilmiah tentunya. Jangan kemudian saya nggak setuju, umumnya nggak seperti itu, nggak boleh alasan seperti itu ya. Saya terus saya barusan ini menelaah naskah cuma di Jurnal Entomologi Indonesia ya, Jurnal Bahasa Indonesia. Ada saya sebagai saya kan merangkap editor kadang reviewer ya. Ada penulis yang saya berikan masukan, dia bilang gini, saya tidak setuju umumnya seperti itu. Loh, saya itu ketawa, mau saya tolak tuh kasihan ya, tapi ya gimana masa loh kok umumnya, ini kan terserah editor atau reviewer ya. Ingat bahwa jurnal itu adalah hanya editor sama reviewer ya. Kadang kan loh kok bisa seperti itu ya? Ya terserah, itu namanya juga pengelola jurnal ya. Karena kita nggak fair ya, maksudnya ya emang kadang-kala ada apa tadi, faktor yang X tadi ya. Yang saya bilang tadi ada faktor rasis dan sebagainya ya. Tapi kalau di jurnal Indonesia sih masih ketimuran ya, walaupun mungkin tulisannya biasa tetap aja diterima. Tapi dengan syarat tadi penulisnya nurut aja apa yang dikatakan oleh editor reviewer ya, insya Allah aman ya. Jadi ada yang kasus aneh gitu. Jadi terus terang saya jarang ya, atau bahkan belum pernah minor revision ya. Kalau tadi kata Pak Hakimi, pada tulisannya bagus, datanya bagus, tapi masih aja major revision ya, mas seperti itu ya. Nah tinggal kita kuat-kuatan ya. Maksud saya kuat-kuatan gini. Ini contoh saya pribadi ya. Saya masukkan jurnal impact factor tinggi. Misalnya biasanya saya masukkan tuh ke 4 dulu ya. Kalau saya nganggap data saya bagus, kemudian tulisan saya lumayan, misalnya menurut saya sih, saya akan masukkan ke impact factor tinggi itu, paling nggak 4 ya. Nah nanti kemudian biasanya rejected. Nah cuma kan kita kuat-kuatan tuh, maksudnya kuat-kuatan itu. Kita rejected langsung putus asa atau enggak. Nah itu tadi yang saya sebut ya, bahwa seringkali kita ditolak terus udahlah nggak mau masukkan jurnal. Nah ini yang kemudian jadi publikasi kita itu ngambang nih, maksudnya nggak jadi terpublish gitu ya. Gara-gara mutung tuh bahasa Indonesia ini, mutung ya, saya nggak bahasa Jawa Tengahnya mutung ya. Pundung bahasa Jawa Baratnya. Jadi begitu rejected udahlah gitu. Atau begitu major revision kok masukannya banyak sekali udahlah. Padahal Bapak Ibu yang krusial tuh di situ ya, bagaimana Bapak Ibu itu tahan ya mengikuti masukan yang diberikan oleh reviewer maupun editor ya. Intinya di situ sebenarnya. Walaupun tulisan Bapak Ibu bagus sekali ya, datanya bagus sekali, tapi Bapak Ibu nggak tahan terhadap masukan editor sama reviewer, ya dipastikan nggak akan diterima di jurnal. Karena Bapak misalnya mentang-mentang Bapak paham keilmuan itu ya, saya nggak setuju dengan masukan reviewer, saya nggak mau masuk editor, ya ditolak. Yang punya hak menerbitkan mereka. Nah seperti itu. Jadi memang kita sebagai penulis ya harus sadar diri ya. Kemudian yang kedua juga harus bisa memposisikan kapan kita bisa menolak dari masukan yang diberikan dan seharusnya mana yang bisa kita terima. Dan kemudian kita mentang-mentang tadi ya punya keilmuan di bidang itu, kemudian kita nggak setuju seluruh masukan yang diberikan oleh reviewer maupun editor ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Pertama memang nanti bisa jadi pertama Bapak Ibu akan di reject ya. Bahkan saya sering di reject, kemudian luar biasanya jurnal itu merekomendasikan jurnal yang lain ya. Impact factor tinggi biasanya gitu. Kalau saya ditolak sama jurnal itu akan kemudian diarahkan ke jurnal yang lain. Silahkan masukkan ke sini. Mungkin tulisan Bapak ini akan lebih sesuai di situ ya. Luar biasa tuh, saya sering seperti itu, dan mungkin saya masukkan situ bisa diterima bisa enggak. Jadi tergantung rezeki kita ya. Kemudian
seringkali major revision ya, dimana kita bisa jadi major revision itu sebenarnya peluang diterimanya tinggi Bapak Ibu ya, asal kita sabar memperbaiki. Kalau minor revision saya belum pernah, tapi memang saya pernah mengalami minor revision. Maksudnya itu setelah saya memperbaiki major revision, dan turun statusnya menjadi minor revision. Setelah minor revision kemudian jadi turun menjadi accepted. Nah, memang ini lagi-lagi nanti silahkan Bapak Ibu untuk menulis korespondensi itu silahkan dipilih yang tough ya, yang tahan terhadap penolakan. Tahan terhadap masukan yang kok sangat detail sekali ya. Intinya memang butuh orang-orang yang sabar ya, walaupun tidak ada hubungan umur dengan kesabaran ya Bapak Ibu ya. Belum tentu yang umurnya sudah tua lebih sabar dibandingkan yang muda dalam urusan mensubmit naskah ini ya. Nanti silakan, sebenarnya ini masalah pengalaman aja ya. Saya pun karena sudah sering masukkan naskah, kadang tuh agak marah juga. Ini terakhir yang saya cerita itu baru aja itu. Saya masukkan Januari, dikembalikan Juli. Bayangkan Bapak ya, hampir 6 bulan, 7 bulan ya. Hasilnya major revision, saya perbaiki, kemudian ternyata editornya sepertinya ganti, sehingga kemudian berubah lagi. Selalu major revision sampai 3 kali perbaikan tuh major revision gitu. Akhirnya saya withdraw, saya tarik. Karena saya jengkel mau marah ke siapa ya, itu kan haknya mereka ya. Jadi akhirnya ya udahlah, saya pindah. Sekarang masih proses ke jurnal yang lain ya. Mohon doanya semoga bisa diterima di jurnal tersebut. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sharing. Yang terakhir sebenarnya lebih ke setelah kita publikasi tadi Bapak Ibu ya, ini sedikit tambahan saja, bahwa kita tidak hanya berhenti paper yang sudah kita publish tadi ya, tapi sebaiknya ada tahapan namanya publikasi hasil publikasi. Ini istilah saya aja ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya berhenti, misalnya sudah accepted, udah plong gitu. Sebenarnya enggak ya Bapak Ibu, karena kalau hanya seperti itu maka tulisan Bapak Ibu bisa jadi ya nggak semua orang bisa mengakses. Ya. Perlu adanya promosi ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa promosi, ditaruh di Google Scholar ya, ResearchGate, Akademia ya, dan sebagainya. Tapi ingat, jurnal-jurnal yang tidak open access ya, itu jangan ditaruh yang di media seperti ini ya. Karena nanti bisa kena tuntutan hukum ya, kita kena denda ya. Jadi kalau yang nggak open access, ya mungkin PDF-nya jangan cukup di abstraknya atau profil dari naskah aja ya. Ini penting supaya jurnal kita bisa diakses oleh masyarakat luas, masyarakat internasional secara luas. Dan saya sarankan Bapak Ibu punya ini ya. Saya nggak tahu sudah punya semua belum ya, ORCID ini ya. ORCID itu seperti semacam KTP-nya ini ya, KTP-nya peneliti ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya ORCID, saya sarankan segera buat, karena ini biasanya nanti kalau Bapak Ibu publikasi di jurnal internasional, Bapak Ibu akan diminta untuk memiliki ID, KTP lah bahasa kita ya. Ingat, sebagai contoh ini, nama Ahmad Rizali itu ternyata waktu saya browsing itu banyak ya. Jadi ada dosen di Unlam itu juga namanya Ahmad Rizali. Kemudian dosen di mana itu kemarin. Jadi kalau saya lihat di Scopus itu ternyata Pak Ahmad Rizali ada beberapa ya. Nah, cuma yang membedakan Scopus bisa tahu Ahmad Rizali yang mana itu dari ID-nya. Ya. Saya punya ID ORCID ini. Kemudian nanti orang tuh, maksudnya sistem langsung tahu, oh ini Ahmad Rizali yang ini loh, ya, yang ini loh, misalnya seperti itu. Ini ada di ORCID namanya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya, bagi yang sudah sih mungkin bisa di-sharing ke rekannya ya, untuk kemudian bisa dibuat sehingga nanti kalau Bapak Ibu publikasi ke jurnal internasional, Bapak Ibu bisa menunjukkan ID-nya, ORCID. Biasanya nanti kalau di Scholar One tuh ada ininya, ada link untuk ORCID-nya ya. Tapi kalau di OJS hanya memasukkan aja ID ORCID-nya berapa ya. Tapi kalau di Scholar One itu bisa nge-link ya. Jadi ORCID dengan Scholar One itu nggak tahu kok bisa ada akses nge-link gitu ya. Sehingga bisa langsung terdeteksi profil data kita di ORCID, langsung bisa dideteksi oleh Scholar One ya, dari jurnal yang target kita tadi. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini agak sedikit saya percepat karena waktunya juga sudah terbatas. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak. Demikian juga saya, karena waktu sudah tidak memungkinkan dan saya juga mohon maaf misal selama membawa acara ini, mendampingi acara ini ada kesalahan atau kekeliruan.
acara kembali saya kembalikan ke pembawa acara.